Jadi dalam hal ini kita lihat berkaitan dengan pengaruh rasionalisme, memang ini zaman-zaman dulu ya. Sekarang boleh katakan sekarang semakin sedikit, mungkin termasuk kelompok kecil. Saya ingat sharing Bapak pendiri kita ya, dalam waktu itu beliau masih studi di Eropa, bahkan karena pengaruh ini begitu kuat, ketika kemudian artinya apa? Tidak ada orang yang berani bicara tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dianggap mau dirasionalisasikan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ini satu penyelenggaraan Tuhan. Ada satu kelompok kecil di TC, satu komunitas ekumene. Ya, TC ini komunitas ekumene. Jadi kalau kita nyanyi pujilah Tuhan, adoramus te Domine, ini bukan lagu asli Katolik loh ya. Ini lagu dari komunitas ekumene. Seorang pendirinya adalah seorang Protestan, Ruth Jesus. Jadi beliau terbeban akan perpecahan dalam gereja. Beliau terpanggil kemudian untuk mendirikan biara ekumene. Dalam Protestan tidak ada biara, tapi beliau tergerak untuk itu, lalu menjadikan juga spiritualitas Fransiskan sebagai dasarnya. Jadi karena itu pakai salibnya TC itu, kalau kita kenal salib apa? Salib yang biasa dipakai para Fransiskan, yaitu salib San Damiano kan. Tetapi kemudian mereka berhidup bersama, pujian, penyembahan bersama, ibadat sabda bersama. Tapi ketika ibadat Ekaristi mereka akan berpisah antara bruder-bruder Protestan dan bruder-bruder Katolik. Tapi mereka, komunitas TC ini dipakai Tuhan pada zaman itu, yaitu mereka berani menyerukan komunitas ini bersama ratusan anak muda di Eropa. Yesus bangkit, Yesus hidup. Suatu gerakan yang kelihatannya kecil, tapi memberikan pengaruh besar. Akhirnya kemudian mulai teolog-teolog yang kemudian berani menulis tentang kebangkitan Yesus, yang menjadi dasar iman kita, pusat iman kita. Tapi ini bagaimana kemudian terjadi? Jadi pengaruh rasionalisme ini, tetapi kita perlu tahu dari kitab suci mulai perjanjian lama sampai kemudian juga lebih-lebih perjanjian baru, realitas roh jahat ini ada. Sehingga kemudian ada satu pesan dari Paus Paulus ke-6 dalam audiensi umum 15 November 1972. Ini pemimpin gereja yang mengatakan, kenapa? Di tengah situasi banyak orang yang tidak percaya adanya roh jahat. Kalau roh jahat dianggap tidak ada, yang paling diuntungkan ini siapa? Roh jahat. Dianggap nggak ada, dia bekerja dengan bebas. Dia bisa gerilya habis-habisan, perang habis-habisan. Tetapi kemudian Paus Paulus ke-6 menanggapi 15 November 1972, apakah yang menjadi kebutuhan terbesar gereja dewasa ini? Jangan terkejut mendengar jawaban kami, dan jangan menganggapnya terlalu naif atau bahkan berbau tahyul. Salah satu kebutuhan terbesar gereja ialah perlindungan terhadap kejahatan yang disebut iblis. Kejahatan bukanlah hanya kekurangan akan sesuatu hal, absentia boni, melainkan suatu kekuatan yang aktif, suatu makhluk yang hidup, yang bersifat rohani, yang sesat dan menyesatkan, suatu realitas yang dahsyat, misterius, dan mengerikan. Suatu realitas yang ada dan menjadi kebutuhan besar bagi murid-murid Kristus. Salah satu kebutuhan terbesar gereja adalah perlindungan terhadap kejahatan yang disebut iblis. Ini untuk satu kelompok yang ekstrim tadi ya, tidak percaya adanya roh jahat. Yang diuntungkan setan karena bisa bekerja dengan bebas. Tapi sebaliknya, yang melebih-lebihkan kehadiran roh jahat. Saya pernah mendapat sharing dari sepupu saya, dia di Melbourne.
Dia di sana ikut denominasi Protestan yang dari Indonesia ya. Dia sharingkan bagaimana oleh hamba Tuhan, oleh pendetanya dikatakan tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan berhala. Jadi kamu tidak boleh makan di resto-resto Chinese atau Vietnam yang ada sembahyangannya. Waduh, dia bingung ya, galau. Mangan opor ya. Orang Indonesia di sana makan western terus. Atau makanan Indonesia ya terbatas kan. Kan paling banyak di daerah Melbourne, Sydney, banyak makanan apa? Chinese juga Vietnam kan. Dan kemudian ada pesan seperti itu dari hamba Tuhannya. Nah, tapi kemudian akhirnya dia satu ketika membaca kitab suci, membaca surat Santo Paulus, yaitu mengenai makan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Secara praktis Santo Paulus mengatakan apa? Berhala itu kan tidak ada. Kalau imanmu kuat, ya makan saja, karena itu cuma makanan. Benar kan? Kalau imanmu lemah dan kamu khawatir memberi batu sandungan, ya sudah, jangan makan. Kan simpel aja kan? Ya itu cuma makanan, ya makan saja. Apakah kemudian arwah atau kemudian ya roh-roh itu bisa makan? Ya roh tidak butuh makan. Nah, sekarang kita lihat mengenai sebenarnya target atau kerja dari setan. Satu misi setan hanya satu, menghancurkan kerajaan Allah. Setan percaya pada Tuhan, dia tahu Tuhan, tapi dia takut dan gemetar di hadapan Allah. Dan karena dia memberontak kepada Allah, tetapi dia juga tidak berdaya, takut dan gentar di hadapan Allah, maka menjadi target, saya katakan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, lawanmu si iblis akan mengaum-ngaum, berjalan mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi entah orang merasa, ya sudahlah aku gak mau serius-serius ikut Tuhan, kakek percobaan, kayaknya setan tambah gak seneng. Loh, mikir gini aja sudah godaan, maka ini malah sudah apa? Sudah dalam apa? Genggaman setan, ya mikir wis kok jadi Katolik, lalu kemudian masuk komunitas ini kok abot ya, melayani, aduh kok cobaan ini silih berganti ya, aduh kok rasanya berat ya, wes tak mutung ngai, tak mundur rai. Dalam arti tertentu dengan pikiran seperti ini kita sudah ada dalam genggaman si jahat. Jadi tidak ada kata kita berhenti, tidak ada kita mundur, tidak ada, ya saya bukan untuk tegang ya, tapi ini untuk menyatakan suatu realitas. Pentingnya juga kewaspadaan rohani. Jadi tujuannya setan hanya satu, menghancurkan kerajaan Allah. Bahkan kemudian kalau bisa dia mau mencuri keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Setan dalam kitab suci disebut penguasa dunia, dapat berperan dalam peristiwa-peristiwa dunia, penyebab penderitaan manusia, mengguncangkan ketertiban sosial. Ya ini gambar-gambar ini kan bisa, semoga bisa menjelaskan ini ya. Ternyata misalnya supremasi Amerika, WTC ini ya, ternyata ada satu dekade, satu peristiwa berapa tahun lalu, sampai kemudian ada pesawat yang kemudian ya sebagai bom bunuh diri juga untuk menghancurkan WTC ini ya. Lalu kemudian ya nilai-nilai di dunia ini, kadang-kadang bahkan segala kekejian, abortus, eutanasia. Coba saya lihat kadang-kadang di sosmed ini ya, bahkan eutanasia bisa jadi suatu propaganda, timbang menderita, timbang menyusahkan generasi selanjutnya. Wes kemudian apa? Masuk di dalam satu ruangan, kemudian suatu keputusan sendiri, lalu tinggal tekan tombol,
lalu kemudian disuntikan masuk cairan, langsung kemudian bablas. Tapi ini apa? Bunuh diri. Kita harus lihat konkret. Kelihatannya senang-senang ya. Senang-senang kemudian, wah, masuk ruangan itu dengan senang hati. Kalau diceritakan di TikTok atau apa yang pernah saya lihat itu ya. Tapi kemudian begitu ditekan tombol, masuk cairan, bablas. Bukan bablas anginnya ya, mati selamanya. Tapi apa yang menanti setelah kematian itu? Ya, apa yang menanti? Baru-baru ini karena ya berkaitan dengan pengajaran dalam channel YouTube Jalan Doa ya, mulai membahas tentang puri batin. Sebenarnya bukunya Aku Ingin Melihat Allah, I Want to See God, buku yang kedua, itu dari terjemahan. Tapi saya sudah dapat pesan waktu itu dari ketua BPK, ojo suwe-suwe ngajar di YouTube, sedikit-sedikit aja. Jadi akhirnya ya sudah, ini akan jadi seri yang panjang mungkin, tapi saya ambil suatu poin. Ada pembahasan tentang pengalaman neraka dari Santa Teresa Avila. Neraka ini sebenarnya apa sih? Kan kalau kita gambaran seperti dibakar api, lalu setannya kemudian begitu jahat, menyerang dan sebagainya, menyiksa dan sebagainya, ada yang lidahnya dipotong, lalu kemudian ya macam-macam lah gambaran neraka. Tapi sebenarnya yang mau dari apa yang dialami Santa Teresa Avila ketika dibawa ke neraka, ini pengalaman yang otentik ya, karena seorang pujangga gereja yang memang melalui satu proses. Bahkan buku riwayat hidup di mana ada vision tentang neraka ini bahkan sudah lama, sampai kemudian berada di badan sensor gereja pada zaman itu, yaitu lama sekali ditahan inkuisisi ya, tapi cukup lama ya. Tapi kemudian inti dari pengalaman Santa Teresa Avila mau mengatakan apa? Neraka ini sebenarnya satu penderitaan rohani, yaitu manusia intinya diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Tapi ketika memilih, seperti katakan Santo Paulus, upah dosa adalah maut. Ini pilihan bebas, pilihan yang bukan hanya soal nanti akibatnya, tapi sejak sekarang ini dipilih. Upah dosa adalah maut, tapi ketika memilih dosa, karena itu Teresa Avila setelah pengalaman itu langsung, lebih baik aku mati 1000 kali daripada aku berbuat dosa, karena melihat akibat yang mengerikan, terpisah dari Allah. Penderitaan rohani seperti suatu api yang menyakitkan, yang membakar dengan suatu keputusasaan, dan itu kemudian diketahui benar-benar itu tidak akan ada hentinya. Tidak ada harapan untuk melewati itu, karena itu tanpa batas waktu. Karena itu ya satu doa yang diajarkan Bunda Maria dan penampakan anak-anak di Fatima itu kan, Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang lebih membutuhkan kerahiman-Mu. Ya, kita selalu artinya juga perlu sadar, kita takut pada akibat dosa, tapi juga harus lebih takut lagi menyakiti hati Tuhan, menghina Tuhan dengan dosa-dosa kita. Nah, kemudian setan juga bisa bekerja mempengaruhi tubuh Kristus, penyebab perpecahan dan kelemahan dalam gereja. Setan juga bisa menyamar seperti malaikat terang. 2 Korintus bab 11 ayat 14. Kadang-kadang kita hidup dalam suatu zaman yang sulit. Ya, saya kok teringatnya ini ya. Tapi ini kemudian juga menjadi bagian rahasia ketiga Fatima kan, bahwa ternyata cakar-cakar setan, serangan setan itu juga sampai menembus masuk dalam gereja. Tapi contoh yang paling juga terjadi dan terjadi lebih-lebih di daerah Eropa, Amerika, yaitu apa? Skandal seks, pelecehan seksual terhadap anak-anak. Benar enggak? Dan itu dilakukan oleh gembala kita, ya, para imam dalam hal ini. Juga bahkan ada uskup juga ya. Tetapi kemudian ya saya
merasa ada satu penjelasan. Waktu itu pernah mengikuti retret Suster Beach McKenna. Beliau memberikan penjelasan tentang situasi di Amerika dan Eropa. Karena tidak ada panggilan, lalu kemudian apa? Jadi kurang seleksi juga terhadap pemuda-pemuda yang kemudian mau menjadi imam. Karena tidak ada panggilan, krisis iman, krisis panggilan yang melanda Eropa. Sehingga kemudian seleksi kurang ketat. Dan di situ masuk juga, maaf, kaum LGBT. Ya. Sehingga kemudian menjadi korban adalah bukan perempuan, bukan anak-anak perempuan, tapi korbannya kebanyakan apa? Sexual abuse-nya. Anak laki-laki kan. Ya. Saya pernah apa itu ya, video call atau apa, pokoknya lewat ini ya, saya ngobrol video call dengan teman saya, kenalan imam ya, beliau ini studi, waktu itu masih studi di Roma sana, lalu beliau merasa artinya apa, kemudian melihat anak saya, oh Romo, nyapa begitu ya sambil video call begini, tapi di anak saya kemudian nyopo Romo. Jadi zaman COVID ini satu sisi kita bisa ternyata dengan teman-teman jauh ini kita masih bisa kontak dengan Zoom, dengan video call macam-macam. Romo, lalu ya Romo ini kemudian komentar, iya ya, di Indonesia ini masih artinya apa? Anak-anak dengan Romo-Romo masih bisa, artinya apa, bergurau, masih bisa berteman dan sebagainya ya. Sedangkan di sini banyak orang tua yang takut Romo menjadi imam, menjadi sosok yang menakutkan. Jadi kemudian berusaha dihindarkan jadi dari anak-anak. Padahal kalau kita mau lihat sebenarnya skandal-skandal itu prosentasenya kecil atau besar? Kecil kan? Tetapi kemudian media massa, sosial media ini kemudian juga menjadi sarana untuk membesar-besarkan kan. Ya, jadi kita juga harus banyak berdoa untuk para imam. Iya, tadi penjelasan Suster Beach McKenna ya. Jadi beliau menjelaskan ternyata karena kurang seleksi, karena krisis iman, krisis panggilan, tidak ada panggilan, lalu asal masuk, dan di situ masuk juga kaum LGBT. Dan ini yang kemudian menimbulkan masalah di Eropa, ya gereja-gereja Eropa. Tetapi ini satu realitas, ternyata setan juga bisa menyerang habis-habisan. Dan setan juga dalam dalam kehidupan rohani, dalam orang-orang rohani, dalam komunitas, dalam pelayanan, juga bisa menyerang, mengganggu, bahkan kemudian menyamar, yaitu apa? Setan menjadi malaikat terang. Waktu persiapan doa ini ya, tiba-tiba waktu sambil tadi ya doa tadi, nyanyi lalu doa, saya merasa ya komunitas kita di dunia ini ya, tadi kan maksudnya teman-teman ya mungkin beberapa saya kenal, tapi kemudian sudah generasi yang lebih baru kan saya tidak kenal ya mereka ini ya. Tapi kemudian saya merasa komunitas kita di dunia ini hanya batu loncatan di mana nanti kita akan bertemu saat di komunitas surgawi. Semoga ya, karena kerahiman Tuhan saja. Jadi semakin banyak, artinya semakin banyak orang yang kita rindukan untuk menjadi satu komunitas dengan kita dalam komunitas surgawi. Siapa saja. Jadi ini juga satu hal juga, godaan setan juga saya lihat situasi zaman ini. Saya lihat kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan kamu harus masuk kelompokku kalau kamu mau selamat. Atau ada ekstrem, bahkan sampai ekstrem karena pandangan seperti itu, menghancurkan orang lain, kemudian supaya dirinya sendiri masuk surga, misalnya dengan bom bunuh diri dan sebagainya itu ya. Ini satu pemutarbalikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan diputar-balikan seperti itu. Ini sungguh mengerikan, tapi ini adalah kerja setan. Ya kita harus sadari itu. Bahkan saya lihat, ya nih, kamu harus masuk kelompokku, gerejaku supaya kamu bisa masuk surga.
Nah, dalam gereja Katolik ini bahkan ada orang-orang yang berkorban menjadi para kontemplatif tersembunyi, suster-suster kontemplatif di Gedono, di Lembang, lalu kemudian juga Putri Karmel atau CSE di Padang Gurun, yang berkorban mengorbankan dirinya untuk apa? Bukan untuk keselamatan dirinya sendiri, tapi itu yang menyertai ya. Tapi lebih-lebih untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa, untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa. Justru apa? Kerinduan kita menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Tidak membatasi kamu harus ini, harus ikut aku, harus ikut gerejaku supaya kamu bisa selamat. Enggak. Ya kalau bisa menerima nilai-nilai Injil, lalu kemudian akhirnya juga mengikuti Kristus, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak pun, yang penting artinya apa? Kita juga bertemu pada akhirnya di komunitas surgawi.